Apakah Anda yakin vitamin yang Anda konsumsi setiap hari benar-benar aman? Atau, mungkinkah justru sedang merusak otak Anda secara perlahan, tanpa Anda sadari? Bayangkan ini, Anda minum suplemen karena ingin menjaga kesehatan. Tulang lebih kuat, jantung lebih sehat, otak lebih tajam. Tapi bagaimana jika niat baik itu justru membawa Anda ke ruang gawat darurat? Atau lebih buruk lagi, ke tragedi yang tidak bisa dibalikan? Dalam video ini, kita akan membongkar kebenaran mengejutkan tentang 5 vitamin yang paling sering dikonsumsi lansia. Namun diam-diam bisa memicu stroke, pendarahan otak, gangguan saraf, dan bahkan kehilangan penglihatan permanen. Bukan karena overdosis besar, tapi karena dosis-dosis kecil yang dikonsumsi terus-menerus, hari demi hari, minggu demi minggu, hingga tubuh tidak sanggup lagi menahan bebannya. Dan bukan hanya teori. Anda akan mendengar kisah nyata dari orang-orang seperti Pak Surya, Bu Rukmini, Pak Darto, Bu Sumiati, dan Pak Herman. Mereka semua pernah berpikir mereka sedang melakukan yang terbaik untuk tubuh mereka. Tapi kenyataannya, niat baik mereka justru berubah menjadi bencana kesehatan yang tragis. Kenapa Anda harus menonton video ini sampai akhir? Karena ini bukan sekadar daftar vitamin. Ini adalah peringatan yang bisa menyelamatkan hidup Anda atau orang tua yang Anda cintai. Kita akan bicara tentang dosis tersembunyi dalam suplemen harian Anda. Kombinasi mematikan antara vitamin dan obat jantung. Gejala halus yang sering disangka, efek penuaan. Dan yang paling penting, cara sederhana untuk memulihkan otak Anda tanpa risiko. Jika Anda atau keluarga Anda sedang mengonsumsi suplemen vitamin D, E, B6, A, atau B3, Anda tidak bisa melewatkan video ini. Karena terkadang, satu informasi kecil adalah perbedaan antara hidup sehat dan hidup yang tak pernah sama lagi. Jadi pastikan Anda menonton sampai akhir, karena di bagian penutup, Anda akan mengetahui makanan asli apa saja yang dapat menggantikan semua risiko ini, tanpa efek samping, tanpa rasa takut, dan penuh harapan untuk masa tua yang lebih cerah. Ingatlah, bukan niat baik yang menjamin keselamatan kita, tapi pengetahuan yang benar dan tindakan yang bijak. Mari kita mulai. Kalau Anda belum subscribe, tekan tombol subscribe dan loncengnya ya, biar gak ketinggalan video baru. Kalau suka topiknya, komentar angka 1. Kalau kurang cocok, tulis 0. Masukan Anda sangat berarti. Sekarang, ayo mulai videonya. Mari kita mulai dengan sesuatu yang mungkin paling mengejutkan, sesuatu yang selama ini dianggap sebagai vitamin ajaib oleh banyak orang tua, vitamin D. Anda mungkin telah membaca di berbagai artikel kesehatan bahwa vitamin ini sangat penting bagi kekuatan tulang, suasana hati, bahkan daya tahan tubuh. Dan memang benar, dalam kadar yang tepat, vitamin D bisa menjadi sekutu yang hebat bagi tubuh yang menua. Tapi di balik reputasinya yang baik, tersembunyi sebuah kebenaran yang jarang diungkap, sebuah bahaya senyap yang bisa mengubah tidur malam Anda menjadi tragedi yang tak terduga. Apa yang tidak Anda ketahui tentang vitamin D bisa menjadi pembeda antara pagi yang tenang dan pagi yang dipenuhi sirine ambulans. Terutama bagi para lansia, konsumsi vitamin D yang berlebihan, terutama saat malam hari, bisa secara diam-diam meningkatkan risiko stroke tanpa tanda-tanda yang jelas sebelumnya. Dan saya tidak mengatakan ini hanya berdasarkan teori medis atau bacaan ilmiah. Saya telah melihat kenyataan pahit ini dengan mata kepala saya sendiri, pada pasien-pasien yang saya rawat. Salah satunya adalah Pak Surya, seorang pria terhormat, mantan anggota Angkatan Laut yang telah mengabdi untuk negara, kini berusia 74 tahun. Ia adalah sosok disiplin, teratur, dan penuh dedikasi terhadap kesehatannya. Setiap pagi, seperti rutinitas militer yang tak pernah terganggu, ia menyiapkan suplemennya dengan teliti. Salah satu di antaranya adalah kapsul vitamin D 10.000 IU, yang ia beli sendiri dari apotek, tanpa resep dokter. Ia benar-benar percaya bahwa ia sedang melindungi tulangnya dari kerapuhan. Tapi yang ia tidak tahu,
Setiap kapsul yang ia telan setiap hari sebenarnya membawa tubuhnya selangkah lebih dekat ke jurang bahaya. Sampai pada suatu pagi yang mengubah segalanya. Istrinya menemukan Pak Surya duduk di tempat tidur, bingung, linglung. Ia tak bisa mengucapkan kata-kata dengan jelas, dan tangan kanannya menggantung lemas. Stroke saat tidur, itulah diagnosisnya. Saat hasil laboratorium keluar, kondisinya jauh dari ideal. Kadar kalsium melonjak tinggi, pembuluh darah mengeras seperti pipa logam, dan tekanan darahnya naik turun tak terkendali. Semua ini bukan karena usia. Bukan karena makanan. Tapi karena keracunan vitamin D yang perlahan-lahan menumpuk dalam tubuhnya. Ketika Anda mengonsumsi vitamin D dalam dosis tinggi, terutama tanpa pemantauan dokter, tubuh Anda mulai kelebihan kalsium. Dan tubuh kita, yang sudah lelah dengan usia, tidak tahu harus kemana membuang kelebihan ini. Maka kalsium tersebut dialihkan ke dinding pembuluh darah, membuatnya semakin kaku, sempit, dan berisiko tinggi untuk tersumbat. Tambahkan faktor-faktor lain seperti dehidrasi, gangguan tidur, atau tekanan darah tinggi di malam hari, dan Anda telah menciptakan badai sempurna untuk sebuah stroke mematikan. Yang paling mengerikan? Tidak ada alarm. Tidak ada rasa sakit. Tidak ada peringatan. Anda pergi tidur dengan perasaan sehat, dan Anda bisa saja bangun di rumah sakit, atau lebih buruk lagi, tidak bangun sama sekali. Banyak suplemen vitamin D yang beredar di pasaran, baik di Indonesia maupun di Amerika, mengandung dosis tinggi yang jauh melebihi kebutuhan harian lansia. Ada yang 5.000 IU, bahkan 10.000 IU per kapsul. Dan banyak orang lansia mengonsumsinya setiap hari, tanpa tahu bahwa lebih banyak tidak selalu lebih baik. Faktanya, penelitian menunjukkan bahwa bahkan dosis 2.000 IU bisa terlalu banyak jika tubuh Anda tidak kekurangan vitamin D secara klinis. Saya mohon, jika Anda mengonsumsi vitamin D, terutama jika Anda juga mengonsumsi suplemen kalsium atau obat jantung, segera konsultasikan dengan dokter Anda. Lakukan pemeriksaan darah secara rutin. Dan yang tidak kalah penting, konsumsilah vitamin D di pagi hari, bukan malam hari. Ini mungkin keputusan kecil, tapi bisa membuat perbedaan antara hidup yang sehat dan hidup yang rusak oleh stroke. Apakah Anda tahu berapa IU yang terkandung dalam suplemen Anda? Apakah Anda pernah memeriksa kadar vitamin D dalam darah Anda? Jika Anda sedang mengonsumsi vitamin D sekarang, ketik D di kolom komentar, dan mari kita buka percakapan penting ini. Informasi seperti ini bisa menyelamatkan nyawa. Jadi jika Anda merasa video ini membuka wawasan Anda, klik tombol suka agar lebih banyak orang lansia bisa melihatnya. Bagikan kepada orang tua, kerabat, atau teman yang Anda sayangi. Karena satu tindakan kecil hari ini bisa menjadi penyelamat besar esok hari. Kalau Anda sudah merasa terkejut dengan bahaya tersembunyi dari vitamin D, tunggu dulu. Karena vitamin berikut ini, yang sering dipuja-puji sebagai pelindung jantung dan pembawa manfaat sirkulasi, ternyata menyimpan ancaman yang jauh lebih mematikan. Bukan penggumpalan darah, tapi sesuatu yang lebih senyap, lebih ganas, dan lebih menghancurkan, pendarahan otak. Kita sedang berbicara tentang vitamin E ya, vitamin yang sering disebut penjaga jantung, antioksidan alami, atau pelumas pembuluh darah. Ini telah menjadi bagian dari rutinitas harian jutaan orang lansia di seluruh dunia. Banyak orang, terutama usia 60 tahun ke atas, memasukkannya ke dalam ritual pagi mereka dengan harapan tulus. Mereka percaya vitamin E akan meningkatkan aliran darah, menyehatkan kulit, membantu daya ingat, dan tentu saja, memperkuat jantung mereka yang menua. Tapi sayangnya, ada satu informasi penting yang tidak pernah tercantum di label botol, bahwa kelebihan vitamin E, terutama jika dikonsumsi bersamaan dengan obat jantung atau pengencer darah, dapat secara diam-diam mengantar Anda ke ambang bencana otak yang fatal. Izinkan saya membawa Anda ke sebuah kisah nyata yang hingga kini masih terpatri dalam hati saya. Seorang wanita yang luar biasa, Ibu Rukmini Halim, 81 tahun, pensiunan pustakawan dari Surabaya. Seorang yang lemah lembut namun penuh semangat.
Ia dikenal sebagai wanita cerdas, humoris, dan hampir tak pernah terlihat tanpa sebuah buku di tangannya. Ia hidup tenang bersama keluarganya, menjaga kesehatannya dengan penuh disiplin. Sejak didiagnosis dengan masalah katup jantung beberapa tahun lalu, ia secara teratur mengonsumsi warfarin, pengencer darah yang umum diresepkan untuk pasien jantung. Semua berjalan baik. Dokternya mengawasi dengan teliti, tes darahnya stabil, tekanan darahnya terkendali. Tidak ada tanda-tanda bahaya. Sampai suatu hari, Bu Rukmini membaca artikel kesehatan di sebuah majalah populer. Di sana disebutkan bahwa vitamin E alami dapat membantu memperlancar aliran darah dan meningkatkan fungsi kognitif. Ia membeli sebotol suplemen yang dijanjikan alami dan aman untuk lansia, mengandung 800 IU per kapsul. Ia mengonsumsinya setiap hari, dengan keyakinan bahwa ia sedang melakukan sesuatu yang benar. Saya pikir itu akan membantu sirkulasi dan ingatan saya, katanya padaku dengan suara lembut dan polos. 3 minggu kemudian, hidupnya berubah dalam sekejap. Suatu malam, ia mengeluh sakit kepala luar biasa. Dalam hitungan jam, ia mulai muntah, linglung, dan tak mengenali cucunya sendiri. Ia dilarikan ke UGD dalam kondisi kritis. Hasil CT scan menunjukkan mimpi buruk yang tak pernah ia bayangkan. Stroke hemoragik, pendarahan di otak. Bukan karena tekanan darah tinggi. Bukan karena cedera kepala. Tapi karena kombinasi warfarin dan vitamin E dosis tinggi telah membuat darahnya terlalu encer untuk membeku. Sebuah pembuluh darah kecil yang rapuh di dalam otaknya pecah dalam diam. Dan dari sana, dunia Bu Rukmini tak pernah sama lagi. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa pelajaran-pelajaran ini bermanfaat, silakan komentar angka 1 di bawah agar saya tahu bahwa Anda masih menonton video ini bersama saya. Yang mengejutkan, ini bukan kasus yang langka. Kebanyakan orang tidak menyadari bahwa vitamin E dosis tinggi bertindak seperti antikoagulan alami. Ia memperlambat proses pembekuan darah, dan ketika digabungkan dengan aspirin, pelafis, atau pengencer darah lainnya, risiko pendarahan dalam tubuh meningkat drastis. Dan jika pendarahan itu terjadi di otak, bahkan hanya setetes kecil, konsekuensinya bisa mengerikan. Hilangnya kemampuan bicara, memori, penglihatan, atau bahkan nyawa. Tahukah Anda bahwa asupan harian yang dianjurkan untuk lansia hanya 15 mg, kira-kira 22 IU? Tapi coba lihat rak-rak toko dan apotek. Anda akan dengan mudah menemukan kapsul vitamin E berisi 200, 400, bahkan 1000 IU. Dan tidak ada peringatan. Tidak ada instruksi khusus. Tidak ada kata, waspada, bagi mereka yang sudah mengonsumsi obat jantung. Bu Rukmini selamat dari kejadian itu, tapi ia tidak pernah benar-benar kembali seperti semula. Ia kini berjalan dengan bantuan tongkat, dan ingatan jangka pendeknya telah kabur seperti kabut pagi yang hilang tertiup angin. Saat saya menemuinya beberapa bulan kemudian, ia duduk di kursi rotan, menatap jendela sambil tersenyum getir. Dengan mata berkaca-kaca, ia berkata dengan suara hampir tak terdengar, "Saya cuma ingin bantu diri saya. Saya tidak tahu, saya malah menyakiti diri saya sendiri." Dan itulah yang membuat hati saya pilu. Banyak lansia hanya ingin merawat diri dengan lebih baik, tapi karena minimnya informasi dan iklan yang menyesatkan, mereka akhirnya membahayakan diri mereka sendiri tanpa sadar. Jadi saya mohon pada Anda yang membaca ini, jangan abaikan peringatan ini. Periksa kembali suplemen yang Anda konsumsi. Lihat kembali dosisnya. Konsultasikan dengan dokter Anda, terutama jika Anda sudah menggunakan obat pengencer darah. Dan jika Anda peduli dengan orang tua Anda, pasangan Anda, atau sahabat Anda yang sudah berusia lanjut, bagikan kisah ini kepada mereka. Satu langkah kecil hari ini bisa menjadi penyelamat hidup besok. Jika Anda sedang mengonsumsi vitamin E, ketik E di kolom komentar. Mari kita buka percakapan yang jujur dan penuh empati ini, demi keselamatan kita semua. Jika cerita ini menggugah hati Anda, klik suka dan bagikan video ini kepada orang yang Anda cintai.
Karena seringkali, niat baik saja tidak cukup. Yang kita butuhkan adalah pengetahuan yang benar dan tindakan yang bijak. Dan inilah bagian yang benar-benar mengiris hati saya, karena kisah Ibu Rukmini bukanlah kasus tunggal. Bukan pengecualian. Justru sebaliknya, ini menjadi cermin tragis dari apa yang sering terjadi di dunia nyata. Begitu banyak lansia yang berpikir dengan niat baik, kalau ini vitamin, pasti aman. Sebuah keyakinan yang terdengar logis, penuh harapan. Tapi kenyataannya bisa jauh lebih kejam. Tidak semua vitamin aman, terutama jika Anda sedang mengonsumsi obat jantung, tekanan darah tinggi, atau pengencer darah. Dan setiap tambahan pil yang tampaknya tak bersalah bisa menjadi potongan teka-teki yang membentuk malapetaka kesehatan. Anda harus bicara dengan dokter Anda sebelum menambahkan suplemen apapun. Bukan besok. Sekarang. Karena kalau risiko pendarahan otak saja belum cukup membuat Anda waspada, tunggu sampai Anda mendengar tentang vitamin yang satu ini, yang katanya mendukung saraf dan energi, tapi justru bisa merusak sistem saraf secara diam-diam dan dalam banyak kasus, secara permanen. Mari kita bicara tentang vitamin B6. Vitamin ini sering tampil dalam iklan-iklan yang menjanjikan segalanya. Meningkatkan fokus, mendukung kerja otak, menjaga daya ingat, dan memperbaiki sirkulasi. Mungkin seseorang di lingkungan Anda, teman, apoteker, bahkan iklan daring, pernah menyarankan Anda untuk mengonsumsinya, terutama seiring bertambahnya usia. Tapi inilah yang nyaris tidak pernah dikatakan kepada para lansia. Kelebihan vitamin B6 bisa meracuni sistem saraf Anda. Dan ketika kerusakan itu terjadi, dalam banyak kasus, tidak bisa diperbaiki. Saya masih mengingat wajah Pak Darto Salim, 76 tahun, pensiunan sopir truk dari Semarang. Ia datang ke klinik saya dengan langkah goyah dan raut kebingungan. Kakinya mulai mati rasa, tangannya sering kesemutan, dan keseimbangannya perlahan-lahan menghilang. Awalnya ia menyangka itu karena penuaan. Namanya juga umur, dok, katanya waktu itu sambil tertawa getir. Tapi kemudian, ia mulai terjatuh. 1 kali. 2 kali. Lalu yang ketiga, kepalanya terbentur keras di lantai kamar mandi. Saat itu, senyum Pak Darto lenyap. Saya meninjau daftar suplemen yang ia konsumsi. Dan di sana saya menemukannya. Sebuah formula, dukungan saraf dan otak yang sudah ia konsumsi setiap hari selama lebih dari setahun. Labelnya meyakinkan, klaimnya muluk, tapi isinya berbahaya. Setiap tablet mengandung 100 mg vitamin B6, dan ia meminumnya 2 kali sehari. Artinya, ia memasukkan 200 mg vitamin B6 ke dalam tubuhnya setiap hari, lebih dari 10 kali lipat dari batas aman bagi lansia. Dan yang membuatnya semakin mengerikan? Tidak seperti vitamin C yang dibuang tubuh lewat urin, vitamin B6 menumpuk dalam jaringan tubuh Anda. Terutama pada lansia, akumulasi ini mulai merusak lapisan pelindung di sekitar saraf, layaknya mencabut isolasi dari kabel listrik. Aliran sinyal terganggu, dan hasilnya? Kesemutan, mati rasa, lemas, gemetar, kehilangan keseimbangan, bahkan kebingungan mental dan gangguan memori. Gejala itu tidak datang seperti badai. Tidak dramatis. Justru datang seperti gerimis yang tak terasa tapi membasahi seluruh lantai rumah Anda. Banyak orang keliru mengira itu hanya reumatik. Atau karena faktor usia. Bahkan ada yang mengira mereka mengalami demensia dini. Padahal bisa jadi, itu adalah racun yang mereka telan setiap pagi dengan harapan bisa melindungi otak mereka. Kalau tidak dihentikan sejak dini, kerusakan ini bisa permanen. Pak Darto, alhamdulillah, masih bisa diselamatkan. Kami hentikan suplemennya, dan meskipun beberapa kerusakan sudah terjadi, kondisinya tidak memburuk lebih jauh. Tapi kini, ia harus berjalan dengan tongkat. Ia sudah tidak bisa mengemudi lagi. Dunia yang dulu ia kenal, jalanan panjang, kemudi di tangan, radio tua yang mengalun pelan, telah menjadi kenangan. Dengan suara pelan yang penuh sesal, ia berkata pada saya cuma ingin lindungi otak saya.
Saya tidak sadar, saya malah meracuninya sendiri. Dan itulah kenyataan menyakitkan yang perlu kita buka bersama. Vitamin B6 memang penting, tapi hanya dalam dosis kecil. Bagi lansia, tubuh hanya membutuhkan sekitar 2 hingga 10 mg per hari, yang sebenarnya bisa diperoleh dari makanan sehari-hari seperti ikan, pisang, atau kentang. Tapi di luar sana, suplemen untuk saraf dan untuk otak yang dijual bebas mengandung 50, 100, bahkan 200 mg per tablet. Itu bukan lagi suplemen. Itu senyawa berisiko tinggi. Cek label suplemen Anda hari ini. Jika Anda sedang mengonsumsi produk yang mencantumkan kata saraf, fokus, atau energi di botolnya, periksa berapa mg vitamin B6 di dalamnya. Jangan tunggu sampai Anda terjatuh, sampai Anda tak bisa menulis nama Anda sendiri, atau sampai seseorang berkata bahwa Anda sudah tak seperti dulu. Dan kalau Anda, atau orang terdekat Anda, pernah atau sedang mengonsumsi suplemen seperti ini, ketik B6 di kolom komentar. Mari kita buka dialog yang jujur dan menyelamatkan. Banyak yang hanya butuh satu informasi kecil ini untuk menghindari penderitaan seumur hidup. Jika kisah ini membuat Anda terdiam sejenak dan berpikir ulang, tolong klik suka dan bagikan video ini. Karena bisa jadi, satu klik Anda hari ini menyelamatkan satu nyawa esok hari. Sekarang Anda mungkin berpikir, setidaknya vitamin A pasti aman, itu kan cuma untuk mata, bukan? Apa yang bisa salah dari vitamin untuk penglihatan? Sayangnya, jawabannya tidak sesederhana itu. Dan bagi banyak orang tua, pemahaman yang keliru ini bisa berakhir dengan konsekuensi serius yang mengubah hidup mereka selamanya. Mari kita bicara tentang vitamin A, nutrisi yang selama bertahun-tahun dianggap sebagai pahlawan penglihatan. Ya, benar bahwa vitamin A sangat penting untuk menjaga kesehatan retina, mendukung sistem imun, dan membantu regenerasi sel kulit. Tapi yang jarang, sangat jarang, diberitahukan kepada para lansia adalah bahwa kelebihan vitamin A bukan hanya tidak diperlukan, tetapi bisa menjadi racun yang diam-diam menggerogoti tubuh Anda dari dalam. Saya ingin berbagi kisah nyata yang hingga kini masih menghantui saya. Ibu Sumiati Pranoto, 79 tahun, pensiunan guru piano dari Bandung. Seorang wanita anggun dan penuh kelembutan, yang mengisi rumahnya dengan lantunan sonata dan tawa para murid kecilnya. Musik adalah napas hidupnya, dan selama bertahun-tahun, ia bangga karena tetap aktif, mandiri, dan sehat secara mental. Tapi suatu hari, hidupnya mulai berubah secara perlahan, dan tak ada yang menyadari bahayanya hingga nyaris terlambat. Awalnya hanya sakit kepala ringan, disusul penglihatan yang mulai kabur. Ia merasa sedikit pusing ketika bangun dari tempat tidur, lalu mulai kesulitan berbicara dengan jelas. Keluarganya panik, takut ia terkena stroke. Tapi saat kami lakukan pemindaian otak, hasilnya membingungkan sekaligus mengejutkan. Tidak ada gumpalan darah, tidak ada pendarahan, tidak ada stroke. Yang kami temukan adalah sesuatu yang disebut tekanan intrakranial tinggi, tekanan dari dalam tengkorak yang menekan otaknya dari segala sisi. Cairan cerebrospinal tidak mengalir normal, dan pembuluh-pembuluh halus di otaknya berada dalam kondisi kritis. Penyebabnya? Keracunan vitamin A. Selama lebih dari 5 tahun, tanpa sadar, Ibu Sumiati telah mengonsumsi suplemen vitamin A dosis tinggi, nyaris 10.000 IU per hari, karena percaya bahwa itu baik untuk kulit, mata, dan penuaan. Ia tidak tahu bahwa multivitamin hariannya sudah mengandung dosis penuh yang dibutuhkan. Ia juga tidak tahu bahwa krim anti-aging yang diminumnya juga mengandung retinol, bentuk aktif vitamin A. Setiap pil, setiap kapsul, perlahan mengisi tubuhnya seperti air yang memenuhi ember, hingga meluap menjadi bencana. Inilah yang perlu Anda pahami, vitamin A larut dalam lemak. Artinya, tidak seperti vitamin C atau B yang larut air dan mudah dibuang melalui urin, vitamin A disimpan oleh tubuh. Di hati, di jaringan tubuh, bahkan di otak. Dan saat fungsi hati menurun akibat usia, penumpukan ini bisa terjadi lebih cepat dari yang Anda bayangkan.
Jika kadar vitamin A dalam tubuh terlalu tinggi, Anda bisa mengalami kondisi yang dikenal sebagai pseudotumor cerebri, tumor palsu di otak. Gejalanya sangat menipu. Sakit kepala yang membandel, pusing, penglihatan ganda, mual, muntah, hingga akhirnya kehilangan penglihatan permanen atau kerusakan fungsi kognitif yang tidak bisa dipulihkan. Yang paling menakutkan, gejala-gejala ini muncul perlahan, begitu halus, begitu biasa, hingga banyak orang tua tidak menyadari bahwa mereka sedang diracuni setiap hari oleh vitamin yang katanya menyehatkan. Dan ini bukan kejadian langka. Banyak suplemen kulit, suplemen mata, bahkan produk-produk anti-aging mengandung vitamin A dalam dosis tinggi, dan sering dikonsumsi bersamaan, tanpa peringatan. Tanpa konsultasi dokter. Padahal cukup satu multivitamin sehari saja sudah mencukupi kebutuhan Anda. Tapi kebanyakan orang lansia, seperti Ibu Sumiati, tanpa sadar menggandakan atau melipat gandakan dosis hariannya. Setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, selama bertahun-tahun. Hari ini, Ibu Sumiati masih hidup, tapi ia tidak lagi mengajar piano. Penglihatannya tidak pulih seperti semula, dan ia kini membutuhkan bantuan untuk aktivitas sehari-hari. Musik yang dulu mengisi rumahnya kini berganti menjadi keheningan dan kunjungan dokter yang rutin. Dengan mata yang berkaca-kaca, ia berkata pelan, "Saya hanya ingin awet muda dan tetap sehat. Saya tidak tahu, saya justru merusak tubuh saya sendiri." Jangan biarkan itu terjadi pada Anda. Jangan biarkan cinta terhadap kesehatan berubah menjadi kerusakan karena informasi yang tidak lengkap. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa pelajaran-pelajaran ini bermanfaat, silakan komentar angka 2 di bawah agar saya tahu bahwa Anda masih menonton video ini bersama saya. Vitamin A penting, tapi dalam jumlah kecil. Lansia hanya membutuhkan 700-900 mikrogram retinol aktif per hari, yang bahkan bisa didapat dari makanan seperti wortel, bayam, dan telur. Suplemen tambahan harus dikonsumsi dengan hati-hati dan selalu di bawah pengawasan dokter. Jika Anda sedang mengonsumsi suplemen untuk mata, kulit, atau penuaan, buka botolnya, lihat labelnya, dan periksa berapa IU vitamin A yang Anda konsumsi setiap hari. Dan jika Anda, atau orang yang Anda sayangi, pernah mengalami gejala seperti sakit kepala misterius, penglihatan kabur, atau kehilangan keseimbangan, jangan anggap enteng. Bisa jadi itu bukan penuaan. Bisa jadi itu peringatan terakhir sebelum tubuh Anda menyerah. Ketik A di kolom komentar jika Anda atau orang dekat Anda mengonsumsi suplemen vitamin A. Mari kita buka ruang diskusi yang penuh empati dan kesadaran. Dan jika kisah Ibu Sumiati menyentuh hati Anda, klik suka, bagikan video ini, dan bantu sebarkan informasi ini. Karena terkadang, niat baik saja tidak cukup. Yang Anda butuhkan adalah pengetahuan yang benar, dan keberanian untuk bertindak sebelum terlambat. Batas aman konsumsi vitamin A untuk lansia sangat ketat, hanya sekitar 2.500 hingga 3.000 IU per hari, dan itu pun hanya jika benar-benar diperlukan, serta di bawah pengawasan medis. Tapi di luar sana, suplemen vitamin A dijual bebas secara online dengan dosis 5.000, 8.000, bahkan 10.000 IU per kapsul, dosis yang berbahaya jika dikonsumsi setiap hari selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Dan bagi tubuh lansia yang proses detoksifikasinya sudah melambat, kerusakan itu menumpuk diam-diam, tanpa gejala jelas, hingga akhirnya terlambat. Hari ini, Ibu Sumiati masih berjuang pulih. Ia menjalani pemeriksaan mata rutin, pemantauan tekanan intrakranial, dan terapi keseimbangan. Semangat hidupnya tetap kuat, tapi tubuhnya tidak lagi sekuat dulu. Suatu hari, ia menatap saya dan berkata dengan suara lirih, "Saya pikir saya sedang melakukan sesuatu yang baik untuk tubuh saya. Saya tidak pernah membayangkan itu bisa menyakiti otak saya." Dan itulah alasan saya membagikan kisah ini kepada Anda. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi agar Anda memiliki pengetahuan yang benar, karena pengetahuan yang salah bisa merusak tubuh, pikiran, bahkan masa depan Anda.
Karena terkadang, niat baik tidak cukup. Yang kita butuhkan adalah tindakan yang cerdas. Dan sekarang, kalau Anda mengira vitamin untuk mata saja bisa berisiko besar. Tunggu sampai Anda dengar apa yang terjadi ketika vitamin yang katanya untuk kolesterol dan jantung justru memicu lonjakan tekanan darah dan mengantar seseorang ke ambang stroke. Mari kita bicara tentang niacin, atau yang dikenal juga sebagai vitamin B3. Vitamin ini sering digambarkan sebagai solusi alami penurun kolesterol. Banyak dokter dahulu meresepkannya dalam dosis tertentu. Sekarang, Anda bisa menemukannya di mana-mana. Dalam suplemen jantung, minuman energi, bahkan sereal yang diperkaya nutrisi. Tapi ada satu hal penting yang nyaris tidak pernah dibicarakan kepada lansia. Niacin dalam dosis tinggi bisa memicu fluktuasi tekanan darah yang ekstrim, memengaruhi irama jantung, dan dalam kasus yang cukup sering, menyebabkan stroke. Izinkan saya memperkenalkan Pak Herman Tanuwijaya, 82 tahun, pensiunan tukang pos dari Yogyakarta. Seorang pria sederhana, setia pada rutinitasnya, yang telah berjalan ribuan kilometer dari rumah ke rumah selama masa kerjanya. Tapi hari itu, ketika ia datang ke klinik saya, ada yang berbeda. Ia mengeluh tentang wajahnya yang sering terasa panas dan terbakar, jantung yang berdetak keras dan cepat, serta pusing yang datang dan pergi setiap pagi. Istrinya mengira itu kecemasan. Anaknya menyalahkan obat tekanan darahnya. Tapi penyebab yang sebenarnya jauh dari dugaan mereka semua. Pak Herman sudah lama mengonsumsi suplemen jantung yang dibelinya secara online. Di bagian depan label tertulis besar dan meyakinkan, mendukung kolesterol sirkulasi. Tapi di balik botol, tertulis kecil, hampir tak terbaca, 1000 mg niacin per kapsul. Dan ia meminumnya 2 kali sehari. 2000 mg niacin per hari. Lebih dari 60 kali lipat kebutuhan harian lansia. Apa yang terjadi ketika tubuh Anda dibombardir dengan niacin dalam jumlah sebanyak itu? Pertama, pembuluh darah Anda melebar secara tiba-tiba, menyebabkan wajah merah menyala, seperti terbakar dari dalam. Tapi setelah itu, pembuluh tersebut menyempit kembali secara mendadak. Efek yoyo ini, melebar lalu menyempit dengan cepat, adalah mimpi buruk bagi jantung dan otak. Dalam tubuh lansia, yang pembuluhnya sudah tidak lentur lagi, perubahan tekanan darah mendadak ini seperti memukul kaca rapuh dengan palu. Cepat atau lambat, kaca itu akan retak. Dan itulah yang terjadi. Pak Herman mengalami TIA, transient ischemic attack, stroke ringan yang berlangsung selama 2 menit. Bicaranya menjadi peluh, pandangannya kabur. Dan meskipun gejalanya hilang setelah beberapa saat, pesannya sangat jelas. Sesuatu yang seharusnya menjaga jantungnya justru telah menyakiti otaknya. Dan yang membuat saya lebih prihatin, Pak Herman bukan satu-satunya. Banyak lansia membeli niacin versi flus free atau extended release secara online, mengira itu lebih aman. Tapi nyatanya, versi ini tetap bisa meningkatkan tekanan darah, mengganggu irama jantung, dan bahkan mengacaukan kadar gula darah. Yang perlu Anda tahu adalah ini. Untuk lansia, dosis niacin di atas 50 mg per hari hanya boleh dikonsumsi dengan pengawasan dokter. Jika Anda punya riwayat hipertensi, aritmia, diabetes, atau sedang minum obat apapun, cek label Anda hari ini. Jangan tunda. Jangan menebak-nebak. Hari ini, Pak Herman sudah berhenti mengonsumsi niacin. Ia dalam masa pemulihan, dan syukurlah, tidak mengalami kerusakan permanen. Tapi kalimatnya yang terakhir kepada saya masih terus terngiang hingga kini. Dok, saya pikir saya sudah melakukan segalanya dengan benar. Saya tidak tahu ternyata saya sedang mempertaruhkan otak saya. Teman-teman, inilah kenyataan pahit yang jarang kita bicarakan di rumah, di media, atau bahkan di ruang dokter. Vitamin bukan sekadar tambahan. Bukan sekadar lebih sehat. Vitamin yang salah, dalam dosis yang salah, pada waktu yang salah, bisa menjadi racun.
Ketik B3 di kolom komentar jika Anda, orang tua Anda, atau seseorang yang Anda sayangi pernah mengonsumsi suplemen niacin atau vitamin B3. Mari kita buka ruang dialog ini. Mari kita saling menjaga. Karena informasi kecil ini bisa menyelamatkan hidup orang lain. Dan jika kisah Pak Herman ini membuat Anda terdiam sejenak, membuat Anda ingin membuka lemari suplemen Anda dan membaca labelnya dengan lebih teliti, klik tombol suka, bagikan video ini, dan bantu edukasi orang tua lainnya. Karena setiap tindakan kecil hari ini bisa menjadi benteng besar melawan tragedi yang tidak perlu terjadi. Setelah kita bersama-sama menelusuri 5 vitamin umum, yang secara mengejutkan bisa merusak otak jika disalahgunakan, mungkin sekarang Anda duduk termenung dan bertanya, kalau begitu, apa yang sebaiknya saya konsumsi? Atau mungkin pertanyaan yang lebih bijak lagi, apa yang sebaiknya saya makan untuk menjaga otak saya tetap tajam tanpa membahayakan tubuh saya? Pertanyaan ini sangat penting. Dan jawabannya adalah sesuatu yang sudah kita kenal sejak kecil, namun sering kita lupakan di usia tua. Makanan asli. Bukan pil. Bukan kapsul. Bukan bubuk dari botol berlabel mewah. Tapi makanan sungguhan, yang tumbuh dari tanah, berenang di laut, atau dipanen langsung oleh tangan manusia. Makanan yang dikenali oleh tubuh kita, diterima oleh otak kita, dan diproses oleh sistem kita tanpa kebingungan, tanpa efek samping. Tubuh Anda tidak dirancang untuk hidup dari pil. Tubuh Anda diciptakan untuk berkembang dari makanan yang utuh, alami, kaya nutrisi, dan berinteraksi sempurna dengan hormon, darah, dan sel-sel otak Anda. Dan saya ingin bercerita tentang seseorang yang telah membuktikan hal itu sendiri. Namanya Ibu Sulastri Wibowo, 73 tahun, pensiunan kepala sekolah dari Yogyakarta. Ia adalah wanita yang disiplin, cerdas, dan sangat peduli pada kesehatannya. Ketika pertama kali datang ke klinik saya, ia membuka sebuah laci kecil, dan saya hampir tak percaya dengan yang saya lihat. Puluhan botol suplemen, berjajar rapi seperti koleksi trofi. Vitamin D untuk tulang. Vitamin E untuk jantung. Vitamin B kompleks untuk energi. Niacin untuk kolesterol. Multivitamin harian. Suplemen otak. Suplemen mata. Bahkan kapsul untuk sirkulasi dan anti-aging. Ia memandang saya dan berkata dengan polos, "Saya pikir saya sudah melakukan semua yang benar, Dok." Jika Anda masih menonton video ini dan merasa pelajaran-pelajaran ini bermanfaat, silakan komentar angka 3 di bawah agar saya tahu bahwa Anda masih menonton video ini bersama saya. Tapi tubuhnya berbicara lain. Kepala sering pusing. Tekanan darah naik turun. Keseimbangan terganggu. Pikiran terasa berkabut. Dan ia mulai takut meninggalkan rumah seorang diri. Kami tahu ada yang salah. Tapi bukan penyakitnya. Bukan umurnya. Melainkan kelebihannya. Terlalu banyak zat yang saling bertabrakan dalam tubuhnya. Jadi kami lakukan sesuatu yang cukup ekstrim. Kami hentikan semuanya. Satu persatu, suplemen itu kami keluarkan dari rutinitas hariannya. Dan sebagai gantinya, kami berikan makanan. Makanan asli. Bukan diet ketat. Bukan program mahal. Hanya pola makan sederhana yang seimbang, yang memberi tubuhnya apa yang benar-benar dibutuhkannya, tanpa berlebihan. Inilah menu paginya yang sederhana tapi luar biasa efektif. 1 telur rebus, sumber protein murni yang membantu neurotransmitter bekerja lebih lancar. Setengah buah alpukat, lemak sehat yang melindungi sel-sel otak. Sepotong roti gandum utuh, karbohidrat kompleks untuk energi stabil sepanjang pagi. Segenggam blueberry segar, antioksidan alami yang menetralkan peradangan otak. Segelas air putih suhu kamar, untuk menjaga hidrasi sel-sel otaknya. Terkadang, ia menambahkan beberapa butir almond atau kenari untuk ekstra vitamin E dan magnesium. Itu saja.
tanpa pil, tanpa serbuk, tanpa risiko tersembunyi. Hanya makanan, alami, dikenal tubuh, penuh kasih. Dan hasilnya? Luar biasa. Dalam waktu 3 minggu, Ibu Sulastri melaporkan bahwa pusingnya mulai berkurang. Tekanan darahnya stabil. Energinya pulih. Dan yang paling membahagiakan, ia berkata, "Dok, kepala saya terasa ringan. Seperti awan tebal di otak saya perlahan menghilang." Apa yang membuat perubahan ini begitu kuat? Otak Anda tidak butuh ledakan nutrisi. Otak Anda butuh harmoni. Ia membutuhkan hidrasi yang stabil, lemak sehat yang menenangkan peradangan, energi konsisten dari karbohidrat utuh, antioksidan dari buah dan sayur, mikronutrien alami dalam jumlah kecil namun tepat. Beberapa makanan terbaik yang bisa Anda nikmati setiap hari adalah sayuran hijau seperti bayam, kale, dan brokoli, kaya folat, serat, dan antioksidan. Ikan berlemak seperti salmon dan sarden, sumber omega-3 yang melindungi koneksi saraf. Buah beri seperti blueberry, strawberry, dan black currant, penuh polifenol yang melawan penuaan otak. Kacang dan biji-bijian seperti kenari, chia seed, dan almond, kaya vitamin E, magnesium, dan lemak baik. Biji-bijian utuh seperti oats dan beras merah, untuk menjaga kestabilan gula darah dan sirkulasi darah ke otak. Ingat, Anda tidak sedang sekadar makan. Anda sedang menyembuhkan. Setiap suapan adalah keputusan. Setiap sendok adalah pengingat bahwa tubuh Anda layak mendapatkan asupan terbaik, bukan yang tercepat, bukan yang paling dipromosikan, tapi yang paling tulus dari alam. Dan untuk Anda yang sudah lelah dengan botol-botol yang membuat Anda ragu, takut, atau bingung, beralihlah ke piring Anda. Karena jawaban sejati untuk kesehatan jangka panjang bukan ada di rak suplemen, tapi di meja makan Anda sendiri. Jika kisah Bu Sulastri memberi Anda harapan baru, ketik makanan asli di kolom komentar. Bagikan juga kepada orang tua, pasangan, atau sahabat Anda yang sedang tenggelam dalam lautan pil. Dan tentu saja, jika Anda menyukai video ini dan ingin menyebarkan harapan nyata, klik suka, bagikan, dan jangan lupa subscribe untuk lebih banyak kisah inspiratif dan edukatif lainnya. Karena pada akhirnya, hidup yang sehat dimulai bukan dari kapsul, melainkan dari cinta dan kesadaran pada setiap suapan yang kita pilih. Sekarang setelah Anda mendengar semua kisah nyata, fakta medis, dan bahaya tersembunyi dari 5 vitamin yang paling sering disalahgunakan oleh para lansia, pertanyaannya adalah, apa yang telah Anda pelajari hari ini? Apakah Anda baru menyadari bahwa suplemen yang Anda anggap aman justru bisa memicu stroke atau pendarahan otak? Atau bahwa makanan alami jauh lebih kuat daripada botol-botol pil yang memenuhi laci dapur Anda? Silakan tulis di kolom komentar satu hal terpenting yang Anda pelajari hari ini, dan satu tindakan nyata yang akan Anda lakukan mulai besok untuk melindungi diri Anda dan orang yang Anda cintai. Ingatlah, kesadaran kecil hari ini bisa mencegah tragedi besar di masa depan. Dan jika video ini membuka mata Anda, memberi Anda harapan, atau mengingatkan Anda akan sesuatu yang penting, jangan simpan sendiri. Bagikan video ini kepada orang tua Anda, pasangan Anda, atau sahabat Anda. Karena setiap klik bagikan bisa menjadi awal dari hidup yang lebih sehat dan lebih panjang bagi seseorang.